Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Untuk materi yang saya tugaskan kemarin sudah dikerjakan, nggih? Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih. Nanti untuk masing-masing dari tugas mempresentasikan ke depan satu-satu. Untuk dari materi husnuzon, rojak dan taubat, ya. Untuk yang pertama dari materi husnuzon terlebih dahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai husnuzon. Husnuzon berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu husnu dan dzon. Husnu sendiri memiliki arti baik, sedangkan dzon adalah prasangka. Dengan demikian, husnuzon secara terminologi Islam dapat kita artikan sebagai positive thinking atau berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Husnuzon terbagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara berprasangka baik dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri, yaitu dengan cara percaya diri terhadap kemampuan yang kita miliki. Untuk bagian yang terakhir yaitu husnuzon kepada orang lain. Husnuzon yang ini merupakan cara semua orang dipandang baik sebelum terbukti kesalahan atau kekeliruannya, sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Husnuzon dapat kita petik hikmahnya. Untuk yang pertama yaitu melahirkan kesadaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dan beramal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, husnuzon juga berdampak baik kepada kehidupan sehari-hari, seperti memberikan semangat kepada orang lain yang hendak melakukan kebaikan, bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, memeriksa kebenaran berita yang dilanggar, mempercayai kemampuan yang dimiliki, selalu bersikap ramah dan kepada teman, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, husnuzon juga memiliki banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Keempat, menumbuhkan keinginan untuk berusaha beroleh rahmat dan nikmat Allah. Yang kelima, menjadi seseorang yang al-afwu, yaitu pemaaf. Yang keenam, selalu bersikap ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Dan yang terakhir, suka at-tawun, at-ta'awun, yaitu tolong menolong. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada materi rojak. Monggo maju ke depan materi rojak untuk menyampaikan materinya. Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai rojak yang ditugaskan oleh Bapak Guru sebelumnya. Yang pertama, yang di sini adalah pengertian rojak. Rojak yaitu harap adalah menautkan hati kepada sesuatu yang disukai terhadap masa yang akan datang. Rojak ini harus didahului oleh usaha yang sungguh-sungguh. Rojak yang tanpa diimbangi dengan usaha yang sungguh-sungguh hanyalah angan-angan kosong. Dalam hal ini Allah SWT menyatakan bahwa orang yang beriman, hijrah dan berjihad fisabilillah mengharapkan rahmat Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuu wa rahmatullah wallahu ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah mengampuni lagi Maha Penyayang. Nah, penjelasan dari ayat ini adalah yang ditekankan dalam ayat ini bukanlah adanya harapan dari orang-orang yang beriman tersebut, sebab orang lain pun pasti juga memiliki hal yang sama. Tetapi yang ditekankan dalam ayat ini adalah khauf atau orang yang memang berhak mendapatkan rojak dari ayat ini. Kemudian barang siapa yang berharap dan pengharapan dan penantiannya tersebut membawa dia ke dalam ketaatan, maka penantiannya tersebut benar. Sebaliknya, barang siapa yang harapannya hanya berupa angan-angan, sementara dia sendiri terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya harapan itu adalah sia-sia dan percuma. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat roja. Bila beribadah dan beramal, dia penuh harap dan semua amalannya beri keyakinan bahwa akan diterima dan akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian, jika hamba tersebut berbuat maksiat, alangkah baiknya jika kemudian ia menyadarinya, dia segera meminta ampun dan penuh harap kepada Allah SWT akan mengampuninya. Dia yakin bahwa Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Khusus mengenai ampunan ini, memang seorang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena sifat putus asa itu merupakan sifat orang-orang kafir. Mengapa juga kita harus berputus asa, sedangkan kita harus berkeyakinan bahwa ampunan Allah itu lebih luas dari amarahnya, bukan? Dan yang terakhir, perlu diingat bahwa roja ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang muslim, dan alangkah baiknya jika dijalankan beriringan dengan sifat khauf. Oleh karena itu, karena hanya jika kita membayangkan mengenai azab Allah, maka seseorang tersebut akan berputus asa untuk dapat masuk ke surganya Allah. Tetapi jika setiap orang itu berkeyakinan bahwa Allah selalu mengampuni dan memberikan rahmatnya, maka semua orang pun juga pasti akan berharap untuk dapat masuk ke surganya Allah. Demikian penyampaian materi mengenai roja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Tadi ada materi rojak, yang selanjutnya ada materi taubat. Monggo untuk materi taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang taubat. Taubat berasal dari kata tabah yang berarti kembali. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kembali dari suatu menuju sesuatu. Kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. Searti dengan kata tabah adalah anaba dan abah. Orang yang taubat karena takut azab Allah disebut taib atau ismin fa'il dari tabah. Bila karena malu disebut munaib atau ismin fa'il dari anaba. Dan bila karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala disebut awab. Apabila seorang muslim melakukan kesalahan atau kemaksiatan, dia
dia wajib segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kesalahan atau kemaksiatan di sini adalah semua perbuatan yang melanggar ketentuan syariat Islam, baik dalam bentuk meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, baik termasuk sakhair atau dosa kecil atau kabair atau dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu illallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat Nur ayat 31. 5 dimensi taubat. Taubat yang sempurna harus memenuhi 5 dimensi. Yang pertama, menyadari kesalahan. Yang kedua, menyesali kesalahan. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulanginya. Dan yang kelima, menutup kesalahan masa lalu dengan amal soleh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dari Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pemateri yang telah baik, saya anggap cukup baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dari 3 materi tadi, yang pertama ada husnuzon, ada roja, dan ada cara bertaubat ya. Kita bahas terlebih dahulu materi husnuzon. Apa itu husnuzon? Tadi ada husnu yang artinya baik, dan zon artinya prasangka. Jadi husnuzon adalah prasangka baik atau berprasangka baik. Artinya apa? Kita sebagai manusia dianjurkan untuk berprasangka baik kepada manusia sendiri, atau hablum minannas, atau hablum minallah, atau juga berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, dan ataupun berprasangka baik kepada diri sendiri. Kita bahas terlebih dahulu berprasangka baik kepada manusia. Kenapa kok kita berprasangka baik kepada manusia? Karena setiap pemikiran manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda artinya apa? Pemikiran manusia itu mungkin kita itu berpikiran A, tapi manusia itu berpikiran B. Maksudnya teman kita berpikiran B. Mungkin apa ya istilahnya itu, kita itu tidak bisa menyamakan pemikiran orang lain. Jadi sulit sekali untuk menyamakan pemikiran orang lain. Makanya kita itu harus berhusnuzon. Artinya apa? Contohnya begini. Misalkan simpel saja begini. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil 2 itu apakah harus 1 tambah 1? Kan tidak. Misalkan 4 dikurangi 2 itu sama dengan juga 2. Jadi banyak sekali untuk mendapatkan hasil, akan tetapi dengan cara yang berbeda. Begitu. Pentingnya berhusnuzon itu begitu. Misalkan begini lagi, misalkan kalian semua apa ya, melihat telapak tangan saya. Kalian lihat ini telapak tangan saya berwarna apa? Putih pucat ya. Tapi saya melihat itu coklat, sawo matang, begitu. Jadi setiap pemikiran orang itu pasti ada yang berbeda dan tidak mungkin ada yang sama. Jadi begitu. Makanya itu pentingnya berhusnuzon. Yang selanjutnya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Berhusnuzon. Kok ketika kalian bekerja begini? Ketika kalian pada suatu saat nanti bekerja misalnya begini. Kok duit saya kok selalu kurang atau apa ya istilahnya, Allah itu kurang adil kepada saya, atau gimana ya, repot ini. Saya sudah belain sholat 5 waktu, sudah belain zakat, sudah belain apa sedekah, bagaimana dan lain-lain. Wah,
bagaimana Allah itu tidak adil. Padahal Allah itu memberikan sesuatu itu kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan takarannya. Begini, misalkan begini. Ketika kalian mendapatkan rezeki banyak, kenapa ada sedekah ya? Karena ada kaum-kaum yang istilahnya itu di bawah kita. Kok kalian itu mengeluh kepada Allah. Wah, bagaimana ini? Ya kita itu husnuzan aja lah. Misalkan begini, ada seorang pengamen ya, misalkan begini, ada seorang pengamen suaranya jelek, misalnya ceket. Kalian mendengar suara itu, argumen kalian itu bagaimana? Pasti kalian mesti apa ya? Kayak duit dan dengaleh toh, ya toh. Istilahnya gitu toh. Kayak duit dan dengaleh. Kosan enek kalian berduaan dengan sesuatu yang kalian cintai, adalah itu ada seorang pengamen datang dengan suara yang merdu. Bagaimana? Pasti kalian akan menikmati sekali, ya ampun, sungguh enak sekali suaranya ini. Dan pasti kalian akan itu menambah lagu lagi. Dan pasti hasil yang didapatkan dari pengamen pertama atau pengamen yang suaranya jelek tadi dengan pengamen yang suaranya bagus tadi akan berbeda. Itulah, mari kita husnuzan terlebih dahulu. Husnuzan istilahnya sesuatu rezeki yang kita dapat, ya kita syukurilah. Maksudnya, ini rezeki dari saya, alhamdulillah cukup sekian. Ya ketika ada rezeki lebih kita sedekahkan atau infakkan. Terus yang selanjutnya husnuzan kepada diri sendiri tadi dijelaskan tadi. Husnuzan terhadap diri sendiri adalah salah satunya adalah syukur tadi. Jadi begitu. Ketika kita hanya mempunyai sepasang sendal, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai uang, itu sudah syukur. Ketimbang tidak mempunyai sendal, repot nanti. Selanjutnya ada materi roja. Di sini ada materi roja yang bagaimana dijelaskan oleh Mbak Umi tadi, Ging. Jadi materi roja ini adalah pengharapan, istilahnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mencari suatu ridhonya. Penting sekali ya, dan dijelaskan dalam ayat-ayat yang ada. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarju'u rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah lagi Maha Pengampun dan Penyayang. Begitu besar begitu besar asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terutama itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam ajaran pondok itu bismillahirrahmanirrahim berasmanipun Allah Subhanahu wa taala ar-rahmani kang maha welas asih ing dalam dunia lan akhirat, ar-rahimi lan maha welas asih ing dalam akhirat lho. Betapa begitu besarnya asma dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada pertanyaan dari sini sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak, teman-teman? Tidak, lanjut. Tidak. Oh ya, terima kasih. Yang selanjutnya ada taubat ya tadi. Taubat itu yang berasal dari bahasa taba yang berarti kembali. Ciri umat Islam bertobat adalah salah satunya adalah beristighfar. Jadi orang Islam itu salah satu cara bertobat itu dengan cara istighfar, mengakui bahwa dirinya itu salah atau
bagaimana mengakui dia itu melakukan suatu kesalahan. Berbeda lagi kalau non Islam. Kalau ingin bertobat tidak harus istighfar, tapi apa? Syahadat dan melakukan urutan yang akan dia lakukan, misalkan apa atau mandi besar atau gimana, ada materinya. Di sini ada ayat ya. Di sini ada ayat dalam Quran surat An-Nur dijelaskan gini. Wa tubu ilallahi jami'a. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekarang kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu orang-orang yang beruntung. Bagaimana kok bisa beruntung? Orang Islam itu orang yang paling beruntung di dunia. Kalau kita pahami, bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan surga-surganya itu kepada orang yang beriman atau orang yang beriman kepadanya. Misalkan dalam, kenapa saya bilang begitu? Misalkan saja ya, kita kutip dalam kitab Maulidul Akbar Janji. Kalau kalian belum paham nanti bisa Google. Kitab Maulidul Akbar Janji itu ada nadzuman Miftahul Jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya swarga itu la ilaha illallah. Beruntungnya bagi umat Islam ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tersedia surga-surga. Betapa hebatnya orang Islam itu. Dari sini ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak, terima kasih. Yang selanjutnya saya kutip dari hadis ya. Ya kita hanya mengenal saja tidak harus memperdalami. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu ilahi fil yaumil mi'ata marrah. Hai manusia, bertobatlah dan minta ampunlah kepada kamu kepada Allah, karena sesungguhnya saya bertobat 100 kali dalam sehari. Bayangkan, kita tahu Rasulullah SAW itu manusia yang paling mulia di dunia ini. Dia itu saking tersna, kalau bahasa Indonesia itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Jawanya itu direwangi ngasih sholat, tahan sholat malam sampai beratus-ratus kali, sampai dalam ada suatu cerita itu ada sampai kaki Rasulullah itu ngasih bengkak-bengkak semua. Dan ada 5 dimensi taubat. Yang pertama, ada menyadari kesalahan. Ya, jadi menyadari bahwasannya kita itu salah atau mempunyai suatu kesalahan. Itu. Yang selanjutnya ada menyesali suatu kesalahan. Jadi ketika kita berbuat salah, barulah kita menyesali dengan kesalahan tersebut. Yang ketiga adalah memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi istighfar tadi sudah saya jelaskan dulu. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulanginya. Dan yang kelima ada menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh. Begitu, mungkin ada suatu pertanyaan ada bagaimana? Ada bagaimana? Ada suatu pertanyaan kalau ada, monggo. Tidak, sudah cukup Pak. Oh ya, terima kasih teman-temannya. Kalau ada belum paham nanti bisa dipertanyakan pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita akhiri saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Bila ada suatu kesalahan ya dari saya sendiri atau teman-teman, kami mohon maaf.
Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam